Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat yang tiada duanya yang tertanam di dalam hati kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
ajarannya, sunnahnya, sehingga di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum masuk tema khutbah pada kali ini, Al-Fakir mengingatkan marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan di antara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita betul-betul mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada hari ini, bulan ini, insya Allah besok marilah kita perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah akan tingkatkan derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan bagi kepada siapa yang senantiasa mengutamakan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua tempat kembali kelak di negeri akhirat. Yang pertama adalah surga. Yang kedua adalah neraka. Tidak ada pilihan lain kecuali dua tempat itu. Ada manusia yang masuk ke surga dan ada manusia yang masuk ke neraka. Ada pula manusia yang masuk ke neraka, kemudian transit, kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, jangan sekali-kali kita mempunyai pikiran kita akan mampir dulu ke neraka. Karena subhanallah, Allahu Akbar, neraka itu sangat dahsyat siksanya, sangat lama hitungan harinya. Satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa yawmun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surga dan neraka ini adalah merupakan balasan bagi orang-orang manusia selama hidup di dunia. Ketika seseorang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan seseorang tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang zalim, ingkar, memusuhi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka ia dipastikan akan masuk ke neraka. Ada orang dia masih mempunyai iman walaupun sebesar biji zarah di dalam hatinya. Dia tidak musyrik. Dia tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi banyak dosa. Maka dia akan mampir terlebih dahulu ke neraka sebelum Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga. Bagi kita ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah, dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir lebih menyoroti adalah surga. Di mana surga ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk akan ditempatkannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa beramal baik, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat bagian ayat dari ke-31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang di mana surga tersebut apabila seseorang menginginkan sesuatu, Allah akan beri. Ketika seseorang meminta sesuatu, Allah pun akan beri. Dan nikmatnya surga ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqulullahu ta'ala a'dadtu li ibadis sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun
sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga ini Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh, yang mana kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Saking nikmatnya surga tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah kenikmatan surga itu sampai ke telinga kita. Bahkan wala khabara fi qalbi bashar, bahkan kenikmatan surga tersebut tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Betapa nikmatnya. Rasulullah SAW dalam kesempatan lain pernah menyampaikan, memberikan perumpamaan, ibaratkan kenikmatan negeri akhirat itu diibaratkan samudra yang luas, lautan yang lepas, sementara kenikmatan dunia hanya setetes air yang ketika kita mencelupkan jari jemari kita ke dalam lautan. Kemudian ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, tentu kenikmatan ini merupakan satu idaman bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirat, karena dengan keimanannya ia mengetahui negeri akhirat itu ada awal tetapi tidak ada akhir, kekal selama-lamanya. Kemudian untuk menempatkan posisi kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita harus menempatkan sebagai hamba-hambanya yang soleh. Begitu dahsyatnya, begitu nikmatnya, begitu bahagianya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana cerita-cerita keindahan, kesenangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bercerita tentang istana, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sungai, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang buah, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang makanan-makanan, tentu itu tidak sama makanan yang ada di dunia, keindahan yang ada di dunia dengan keindahan dan kenikmatan di negeri akhirat. Adapun kehidupan dunia, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang memperdaya, kehidupan yang menipu kita, kehidupan ujian untuk menguji iman kita. Kadang-kadang di dalam ujian ini kita sering terlena dengan kehidupan gemerlapnya dunia. Mungkin saja di antara kita atau kita pernah melihat manusia yang mengumpulkan harta untuk dirinya, kemudian dia mengumpulkan harta untuk keluarganya, dia mengumpulkan harta untuk anak istrinya, tidak cukup dia mengumpulkan harta untuk keluarganya, 7 turunan dia persiapkan, kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sementara harta itu semakin dikejar, semakin dicari, setelah didapat, apa? Ternyata jauh panggang daripada api. Yang bayangan kita seolah-olah harta itu akan membahagiakan dirinya, tetapi semakin didapat, semakin rasa haus yang dirasakan. Bagi orang-orang yang beriman, tentu tidak hanya mengejar kehidupan dunia, tentu dia akan lebih mementingkan diri negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah kebahagiaan negeri akhiratmu, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Silakan kita mencari dunia, silakan kita mengumpulkan kekayaan, memiliki perusahaan-perusahaan, memiliki kebun-kebun, tetapi kita jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita
tidak hanya mengejar dunia, tetapi kita lebih pentingkan akhirat. Manakala kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala harta, insya Allah itu akan menjadi kenikmatan bagi diri kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Hari esok di sini maknanya adalah untuk kelak kita berpulang ke rahmatullah, kelak di negeri akhirat. Tentu di dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari akan Allah Subhanahu wa taala dahulukan dibandingkan keindahan dunia, dibandingkan dengan hal-hal yang menipu kita. Tentu semuanya kita akan berupaya dengan sekuat tenaga kita, di samping kita berusaha tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kesempatan ini pula Al-Fakih menyampaikan Allah Subhanahu wa taala menyeru, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala menyeru, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai materi, dia membantu pembangunan masjid, dia membantu fakir miskin, dia menginfakkan hartanya betul-betul sesuai dengan harta yang dimilikinya. Wadoro, dan dia pun tetap berinfak walau dalam keadaan sempit, dalam sekecil apapun, sesempit apapun, mungkin tidak bernilai bagi orang lain, tetapi bagi orang yang mempunyai kesempitan harta, dia tetap berinfak walaupun 1.000 rupiah. Wal kadhimina al-ghaiz, dan orang-orang yang senantiasa dapat menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina fa'alu, dan apabila kalian melakukan fahisyah, melakukan satu dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau kalian menzalimi diri sendiri, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, maka bersegeralah, kata Allah, kalian minta ampun dari dosa-dosa yang pernah kalian perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Walau yusiru ala ma fa'alu ya'lamun, dan kalian jangan mengulangi dosa tersebut sedangkan kalian dalam keadaan posisi mengerti, dalam posisi sadar. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Dosa sebesar apapun, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria tobat yang harus dilakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di dalam penyampaian ini memberikan motivasi kepada diri kita diberikan semangat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan orang tua kita, dosa dan kesalahan kita, dosa keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fiha minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum
tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aquli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa